Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Al-Faki Imran, biasa dipanggil Farel, dari kelas PTE 03 dengan NIM 240204520. Di sini saya akan menjelaskan tentang konduktor, semikonduktor, superkonduktor, dan isolator beserta dengan gerak pada partikelnya. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu bahan konduktor. Konduktor adalah bahan atau material yang dapat menghantarkan listrik atau panas dengan baik karena memiliki elektron bebas yang dapat bergerak bebas di dalam struktur atomnya. Dalam konteks kelistrikan, konduktor adalah bahan yang memungkinkan aliran arus listrik ketika diberi tegangan. Konduktor banyak digunakan dalam perbuatan kabel listrik, sirkuit elektrolit, komponen pemanas, dan berbagai aplikasi lainnya yang memerlukan pengantaran energi listrik atau panas. Gerak partikel pada konduktor. Gerak partikel dalam konduktor terutama berkaitan dengan pergerakan elektron bebas. Elektron bebas ini adalah elektron yang tidak terikat pada atom tertentu, dan mereka dapat bergerak bebas melalui material konduktor seperti logam dan lainnya. Proses pergerakan ini adalah inti dari aluran listrik dalam konduktor. Struktur material konduktor dan elektron bebas. Konduktor seperti tembaga, aluminium, atau perak, bahan yang memiliki struktur atom dengan elektron valensi, elektron di lapisan terluar atom, yang tidak terikat kuat pada inti atom. Ini memungkinkan elektron-elektron tersebut bergerak bebas dalam bahan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang semikonduktor. Semikonduktor adalah material yang memiliki konduktivitas listrik yang terletak di antara konduktor seperti tembaga atau perak dan isolator seperti plastik atau karet. Semikonduktor dapat menghantarkan arus listrik dalam kondisi tertentu, tetapi tidak sebaik konduktor dan tetap menghambat aliran listrik dalam kondisi lain, tergantung pada faktor-faktor seperti suhu, pencemaran, atau penambahan zat lainnya. Secara sederhana, semikonduktor adalah bahan yang konduktivitas listriknya bisa dikendalikan dalam kondisi tertentu. Mereka dapat bertindak seperti konduktor. Sementara di kondisi lainnya, mereka dapat bertindak seperti isolator. Oleh karena itu, semikonduktor sangat penting dalam teknologi elektronik dan digunakan dalam berbagai perangkat, termasuk transistor, diode, dan sirkuit terintegrasi. Selanjutnya, gerak partikel pada semikonduktor. Gerak partikel pada semikonduktor terutama berkaitan dengan pergerakan elektron dalam lubang dalam material semikonduktor tersebut. Elektron adalah pembawa muatan negatif yang bergerak dalam pita konduksi, sementara lubang adalah kekosongan elektron di pita valensi yang bertindak sebagai pembawa muatan positif, meskipun secara fisik adalah kekosongan dalam struktur kristal. Gerakan elektron dalam semikonduktor. Pada semikonduktor intrinsik, semikonduktor murni, jumlah elektron di pita konduksi sangat terbatas pada suhu kamar. Namun, jika semikonduktor dipanaskan atau diberi energi dari luar, misalnya dengan cahaya, sebagian elektron dari pita valensi dapat memperoleh cukup energi untuk melompat ke pita konduksi dan menjadi elektron bebas. Elektron di pita konduksi. Elektron yang berhasil melompat ke pita konduksi dapat bergerak bebas melalui material. Gerakan mereka dipengaruhi oleh medan listrik eksternal seperti tegangan yang diterapkan dan pengaruh suhu. Elektron bergerak menuju kutub positif saat arus listrik dialirkan melalui semikonduktor sehingga membentuk arus listrik. Pengaruh suhu. Ketika suhu meningkat, lebih banyak elektron mendapatkan energi untuk melompat ke pita konduksi. Hal ini meningkatkan konduktivitas semikonduktor. Semikonduktor intrinsik memiliki konduktivitas yang lebih baik pada suhu tinggi. Gerakan lubang dalam semikonduktor. Lubang adalah kekosongan tempat seharusnya ada elektron. Ketika sebuah elektron bergerak dari pita valensi ke pita konduksi, ia meninggalkan sebuah lubang di pita valensi. Lubang ini bertindak seperti partikel bermuatan positif. Meskipun pada dasarnya adalah kekosongan yang dapat diciptakan oleh pergerakan elektron, lubang ini juga dapat bergerak melalui material dengan cara yang mirip dengan pergerakan elektron.
Pergerakan lubang, ketika sebuah elektron bergerak dari posisi A ke posisi B, lubang yang ditinggalkan oleh elektron akan bergerak ke posisi A. Dalam pengertian ini, lubang bertindak sebagai pembawa muatan positif yang dapat berpindah melalui pita valensi. Selanjutnya, pengertian superkonduktor. Superkonduktor adalah bahan yang memiliki konduktivitas listrik yang sangat tinggi pada suhu yang sangat rendah, sehingga arus listrik dapat mengalir tanpa hambatan sama sekali. Artinya, ketika suatu material berada dalam keadaan superkonduktor, resistansi listriknya nol. Fenomena ini pertama kali ditemukan pada tahun 1911 oleh Heinrich Onnes, seorang ilmuwan asal Belanda yang menemukan bahwa merkuri menjadi superkonduktor pada suhu yang sangat rendah. Pada suhu yang lebih tinggi dari suhu kritisnya, suhu di mana bahan menjadi superkonduktor, bahan tersebut akan berperilaku seperti konduktor biasa dengan resistansi yang lebih tinggi. Selanjutnya, gerak partikel pada superkonduktor. Dalam material superkonduktor, gerak partikel, terutama elektron, berbeda secara signifikan dengan material konduktor biasa. Fenomena superkonduktivitas yang memungkinkan listrik mengalir tanpa hambatan terjadi karena perilaku unik partikel dalam bahan pada suhu yang sangat rendah. Untuk memahami gerakan partikel dalam superkonduktor, kita harus melihat dari aspek seperti pasangan Chopper. Yang pertama yaitu pasangan Chopper. Pada suhu sangat rendah, elektron dalam superkonduktor membentuk pasangan yang disebut pasangan Chopper. Meskipun elektron-elektron pada umumnya memiliki muatan negatif dan saling tolak-menolak, dalam superkonduktor interaksi tertentu membuat mereka terkait bersama dalam pasangan. Selanjutnya, pengertian isolator. Isolator adalah bahan atau material yang memiliki konduktivitas listrik yang sangat rendah, sehingga tidak memungkinkan aliran arus listrik untuk mengalir melaluinya dengan mudah. Dengan kata lain, isolator adalah bahan yang menghalangi atau mencegah perpindahan arus listrik. Bahan ini tidak memiliki jumlah pembawa muatan bebas seperti elektron atau ion yang cukup untuk mendukung aliran arus listrik. Pada dasarnya, isolator adalah kebalikan dari konduktor yang dapat mengantarkan arus listrik dengan sangat baik. Isolator digunakan untuk melindungi atau memisahkan bagian-bagian dari sistem listrik yang dapat mengalirkan arus listrik seperti kabel atau sirkuit dari lingkungan luar yang tidak diinginkan. Gerak pada partikel isolator. Gerak partikel pada isolator sangat berbeda dengan gerakan partikel pada konduktor atau semikonduktor maupun superkonduktor. Isolator adalah bahan yang tidak menghantarkan listrik karena tidak memiliki pembawa muatan bebas yang dapat bergerak untuk mengalirkan arus listrik. Oleh karena itu, gerakan partikel di dalam isolator cenderung terbatas pada gerak termal atau gerakan atom pada suhu tertentu, tetapi tidak melibatkan pergerakan muatan bebas seperti pada konduktor atau semikonduktor. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.